Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini boleh kembali bersama-sama bisa mengikuti untuk ibadah doa malam kita. Kita akan awali dalam ibadah kita malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami bersama sepanjang hari ini sampai dengan malam hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah doa malam kami. Pimpin dan kuasai hati, pikiran, hidup kami bersama, baik kami yang melayani di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah tangga masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini, dari awal sampai dengan selesainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan
kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu,
memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Kami memuji dan menyembah, kami mengagungkan Engkau, kami bersyukur, hati kami menyembah. Haleluya. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya, Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang memperhatikan setiap hidup ini. Haleluya Yesusku, haleluya. Telah segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Kau yang mengasihi, Kau yang mengampuni. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, terima kasih buat kasih setiamu. Kasih Tuhan buat anugerah-anugerah-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak yang mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Engkau menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus.
Yesusku. Haleluya, haleluya. Jamah dengan kuasa Roh lingkupi hidup kami dalam naungan kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan melawat setiap batin dan hati kami, menjamah setiap hidup setiap kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama, yang lemah imannya Tuhan beri kekuatan dalam. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Haleluya, segalanya bagi hidup kami, Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami yang teguh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sesumbahan kami Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan
Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, ngasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Biarlah hati kita dipenuhkan dengan kemurahan untuk senantiasa bersyukur, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, untuk jam-jam ibadah. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala, berdoa untuk para diaken, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan biar senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, bahkan adanya banyak bencana yang terjadi, ada banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Biar pemerintah diberikan hikmat untuk menata kembali semuanya, lalu juga aparat keamanan TNI Polri, biar juga Tuhan berkati untuk menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua yang boleh mengikuti ibadah doa malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah tangga masing-masing, biar kita bersama juga dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini minta Ibu Sandra untuk menaikkan doa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu ajaib sudah Kau berikan buat kami semua Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan, boleh kami nikmati pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, semua sudah Kau berikan buat kami sampai saat ini. Boleh kami tetap merasakan bahwa kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau berikan buat saudara-saudara kami di tempat ini Bapa. Walaupun kami tidak bisa beribadah bertemu muka Tuhan, tapi kami percaya kami tetap bersatu hati Tuhan, dan kami selalu ada di dalam satu doa. Dan kami tahu Tuhan Engkau tetap memberikan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga boleh kami tetap tinggal di dalam jalan dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk acara-acara di tempat ini Bapa. Walaupun masih secara online, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap memelihara, Engkau juga tetap menyertai setiap acara-acara kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau tetap memberikan hikmat kepada kami semua, dan Kau tetap memberikan iman yang kuat buat kami semua Tuhan, untuk boleh kami menghadapi apa yang terjadi di depan kami. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, juga Ibu Gembala di tempat ini, juga semua keluarga pastori Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memelihara mereka. Biarlah tetap kasih-Mu tetap melimpah dalam keluarga ini Bapa, sehingga tetap boleh kami semangat untuk melayani-Mu, karena hanya Engkau-lah sumber pertolongan kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati Bapak Gembala dengan kesembuhan yang sempurna Bapa, sehingga boleh Bapak Gembala kembali
untuk memberikan kebenaran, menjelaskan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami serahkan saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Biarlah tetap Kau berikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Biarlah Kau memberikan imun tubuh yang kuat buat kami Tuhan, sehingga boleh kami tetap menghadapi apa yang terjadi di depan kami dengan tubuh yang sehat yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, juga untuk negara bangsa kami saat ini Bapa. Biarlah Kau memberikan hikmat buat mereka semua Tuhan, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, semua Kau memberikan hikmat buat mereka, untuk mereka boleh melayani masyarakat Indonesia dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan tetap berserah kepadamu Bapa, karena semua pertolongan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan di dalam kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini Tuhan, kami minta Engkau memberi kesembuhan buat mereka. Juga untuk yang susah Tuhan Kau beri penghiburan, untuk yang lemah Kau beri kekuatan Bapa, sehingga boleh kami tetap tinggal di dalam rancangan-Mu yang penuh harapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, dan kami tetap berharap kepadamu, karena di dalam Engkau Tuhan, Engkau memberikan hidup yang berguna buat kami, sehingga boleh kami Kau jadikan sebagai terang dan garam di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau urapi hamba-Mu Bapa, untuk boleh memberikan penjelasan yang baik, sehingga boleh kami juga mengerti, semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau Tuhan, karena hanya itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah doa malam kita, walaupun masih secara online. Dan sungguh apapun yang terjadi, yang kita alami, semua tidak lepas dari kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sudah tidak terasa kita pada saat malam hari ini sudah memasuki bulan yang kedua, tanggal 3. Waktu terus berjalan, dan biarlah kita tetap terus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, karena hanya itulah yang menjadi kekuatan kita. Saat-saat sekarang ini dalam keadaan pandemi, bukan saja pandemi, ya, kita melihat, mendengar bagaimana bencana alam, tanah longsor, banyak sekali hal-hal yang mengerikan, bahkan banjir di mana-mana. Tapi biarlah apapun yang kita alami, kita mau terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Senjata kita satu-satunya adalah doa, dekat kepada Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca, dan marilah kembali kita merenungkannya di dalam Mazmur 119 ayat 67, 71 dan 92. 67 terlebih dahulu, 71 dan 92. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71.
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada kesempatan malam hari ini melihat pernyataan dari Daud ini sangat mengejutkan. Tertindas itu baik bagiku. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tertindas itu tidak enak. Tetapi dikatakan oleh Daud, tertindas itu baik bagiku. Semua orang tidak mau tertindas, menderita. Kita inginnya hidup di dunia ini kalau bisa tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, semua hidup enak, anak-anak diberkati Tuhan, sekolahnya dapat kepintaran dari Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, pekerjaan sukses, keluarga, rumah tangga semua dibela dan diberkati Tuhan. Ya. Tetapi namanya orang hidup di dunia. Setiap orang yang hidup di dunia itu dalam pergumulan. Tetapi kita melihat di sini, kita tahu bagaimana kehidupan dari Daud, ya, dan kita melihat bahwa pernyataan dari Daud ini, tertindas itu baik. Dan kalau Daud tidak menyukai firman Tuhan, maka akan tergilas dalam kesengsaraan. Kita tahu penderitaan demi penderitaan yang ada di dunia ini semakin hari semakin merajalela. Itu memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa akhir zaman itu kesukaran, kesulitan akan bertambah-tambah. Tapi kita melihat bagaimana pernyataan Daud bahwa tertindas itu baik adalah untuk meningkatkan kasihnya kepada Allah dan penghargaannya terhadap perintah-perintahnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, kita mau belajar tidak menggerutu karena kesukaran penderitaan yang kita alami. Tapi kita mau belajar seperti Daud bahwa penderitaan atau tertindas itu baik, dan sebelum tertindas menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita supaya kita tidak tergilas dengan kesengsaraan yang ada, yang kita alami selama kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal dalam tertindas atau dalam mengalami penderitaan ini, ya, supaya kita tidak berlarut-larut dalam penderitaan dan kesengsaraan kita. Kita mau terus berharap kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu akan melihat di dalam suratan Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita,
karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus, Anak Allah, harus menjadi manusia yang menderita agar dapat berbelas kasihan, ikut merasakan penderitaan manusia. Penderitaan yang sering kita alami akan membuat kita peka akan derita orang lain, merasa senasib dan sepenanggungan. Dan kita lihat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Suratan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, penderitaan yang kita alami, ya, karena Tuhan Yesus sendiri telah dicobai. Bahkan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus merasakan bagaimana penderitaannya, pergumulannya di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tidak mau menuruti kehendaknya, kemauannya sendiri, tapi kehendak Bapa, ya, sehingga semuanya dapat dilalui. Dan kalau Tuhan Yesus terus berharap kepada Bapa di surga, maka para malaikat menolongnya, ya, memberikan kekuatan sehingga Tuhan Yesus dapat menjalani semuanya apa yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, untuk mengasihi, bahkan untuk mati di atas kayu salib, supaya saya dan saudara tidak lagi menjadi penghuni neraka, tapi menjadi penghuni surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan apa yang kita alami, kesukaran penderitaan ini, jangan membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, ya, dapat merasakan kelemahan, dapat merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita penuh dengan belas kasihan, tidak cuek, ya, tidak masa bodoh. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam segala penderitaannya, ya, dia tetap setia kepada Tuhan, ya, dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Ya. Kita sungguh boleh bersyukur dapat menerima penghiburan sendiri dari Allah. Kalau kita mengalami sendiri bagaimana penderitaan-penderitaan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan penghiburan tersendiri dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah merasakannya, bagaimana penderitaan itu,
dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga kita dapat memberikan kekuatan kepada mereka-mereka yang di dalam penderitaan. Jadi kita memberikan kesaksian karena kita sendiri yang mengalami, bukan hanya sekedar kata orang lain. Ya, puji nama Tuhan. Lalu kita melihat tertindas itu baik bagiku, itu juga akan dapat bukan saja hanya berbelas kasihan atau membuat kita peka akan derita orang lain, tapi juga boleh mempersatukan kita, bersatu, rukun. Ya. Kita melihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini dalam ayat yang ke-27. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, supaya apabila aku datang, apabila Rasul Paulus datang, akan melihat, dan apabila Rasul Paulus tidak datang, dia akan mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari kita harus terus berpegang teguh, berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman kita yang timbul dari berita Injil, iman yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dan puji Tuhan, saya dan saudara dikaruniakan bukan saja untuk percaya, untuk memiliki iman kepada Kristus saja, melainkan juga menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia memang enggak enak, tapi itu harus ada dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, Rasul Paulus terus dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, tetap setia melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan mendorong kita untuk bersatu, sehingga kita lebih kuat untuk menghadapinya. Kesukaran, penderitaan, tantangan, cobaan, kesukaran hidup, ya. Kalau kita mau menghadapinya bersama, ya, maka kita akan dapat menjadi lebih kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Bersatu, bersama kita pasti bisa, ya. Kalau kita mau bersatu bersama, itu pasti bisa. Apalagi bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kesatuan, kebersamaan terus kita perjuangkan, kita tingkatkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Ya, mari kebersamaan itu terus harus ada dalam kehidupan kita. Kalau dalam keluarga, ya, ada salah satu yang sakit, ya, mari
kita terus ada kesatuan, kebersamaan. Kalau suami sakit atau istri sakit, ya, salah satunya cuek, tidak mau tahu masa bodoh, ya, tentunya yang sakit akan tidak dapat cepat sembuh. Tetapi kalau kita mau bersatu, ya, walaupun saat-saat seperti ini banyak orang sakit, ya, kalau ada kesatuan di dalam keluarga, dalam pelayanan, ya, pasti sakit itu dapat diatasi, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang yang sudah kena COVID, ya, lalu semuanya pada semburat, takut nanti ketularan, ya. Tentunya yang sakit ini akan bertambah sakit. Perlu support, ya. Saya bersyukur kalau jemaat Tuhan di sini sedemikian rupa, ya, dapat bersatu bersama-sama, ya, memberikan support kepada mereka yang sakit, memperhatikan kepada keluarga pastori yang dalam keadaan sakit, ya. Sungguh itu adalah hal yang luar biasa yang membuat keluarga pastori itu bisa mendapatkan kekuatan, ya. Kesatuan itu terus kita pertahankan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anggota tubuh Kristus kita harus bersatu, ya. Memang itu sukar terjadi, tetapi kita mau belajar untuk tetap bersama, untuk tetap bersatu. Karena kesatuan, kerukunan itu merupakan kunci berkat, ya. Kalau kita mau rukun dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apa saja yang kita kerjakan, maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan seperti yang tertulis dalam Mazmur 133. Tidak saya bacakan, waktunya nanti habis, ya. Mari sekali lagi kita mau terus bersatu bersama. Tuhan ingin kita untuk sebagai anggota tubuh Kristus terus bersatu. Walaupun hal itu kadang-kadang sulit, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan dapat melakukan semuanya, ya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kebersamaan, kesatuan ini terus kita pertahankan dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan juga dipermuliakan dan penderitaan kesukaran yang kita alami juga cepat dapat kita atasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tertindas itu baik bagiku, itu dapat menyempurnakan, ya. Berbelas kasihan, tidak cuek, ya. Bersatu bersama lalu menyempurnakan. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan. Siapa yang tidak kenal Ayub? Semua tahu Ayub, ya. Hidupnya yang saleh, takut kepada Tuhan, hidup yang jujur, dan selalu memberi sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia mendapatkan pencobaan atau ujian yang sedemikian rupa, ya. Kalau Ayub tidak kuat, kalau Ayub tidak bertahan dan minta kekuatan Tuhan, tentunya tidak ada ceritanya Ayub. Dan tidak ada ayat ini. Karena ia tahu jalan hidupku, ya. Karena ia tahu, Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku, ya,
aku akan timbul seperti emas. Biarlah kita juga belajar supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dan kalau Tuhan itu menguji kita, biar kita akan timbul seperti emas, seperti apa yang dialami Ayub. Biarlah kita juga akan dapat muncul seperti emas. Ujian, penderitaan, kesukaran jangan sampai membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji nama Tuhan, kita mempunyai Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saya dan saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi. Ya, kita akan diperlengkapi, kita akan diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan sesudah menderita seketika lamanya. Penderitaan, kesukaran, tindasan yang ada yang kita alami itu hanya seketika, hanya sebentar kalau dibandingkan dengan kekekalan yang ada. Justru dengan penderitaan, kesukaran yang kita alami itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, ya, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya? Hanya seketika, hanya sebentar, ya, kalau dibandingkan dengan kekekalan yang ada. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan kita tidak boleh tawar hati. Walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia semakin hari umur semakin bertambah, semakin tua, maka kesehatan secara lahiriah pasti merosot. Namun manusia batiniah kita, manusia rohani kita tidak boleh merosot, terus dibaharui dari hari ke hari. Dan kita tahu penderitaan yang kita alami dikatakan penderitaan yang ringan yang sekarang ini. Penderitaan yang kita alami sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Penderitaan apapun, seberat apapun, kalau dibandingkan dengan kekekalan yang akan datang, tidak ada bandingnya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara dan yang tidak kelihatan itu kekal. Mari jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan.
Meninggalkan Yesus berarti kebinasaan. Di balik masalah ada rencana-rencana yang berharga untuk hidup kita. Dan kita yakin pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya. 1 Korintus 10:13 tidak perlu dibaca. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah hafal. Pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, dan waktu kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Yakinlah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat adil. Tuhan tidak akan mencobai kita. Ujian datang kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita. Dan jangan bercuriga dengan Tuhan. Penderitaan yang kita alami bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk supaya kita di dalam kesukaran dan penderitaan. Ya, kita melihat seperti murid-murid yang menghakimi, ada seorang yang buta sejak lahir, dan di antara murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang berdosa, orang tuanya kah atau orang yang dilahirkan buta itu? Kita melihat satu jawaban yang luar biasa. Bukan orang yang dilahirkan buta itu yang berdosa, ataupun orang tuanya yang berdosa, supaya kuasa Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupannya. Kita yakin kesukaran, kesulitan, penderitaan, penindasan yang terjadi dalam hidup kita, biar kuasa Allah dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Biar kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini boleh menguatkan kita, sehingga dalam kesukaran penderitaan kita yang kita alami, kita tidak menggerutu, kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi semakin kita dekat kepada Tuhan, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini adalah kiranya firman-Mu yang singkat dan sederhana ini dapat menguatkan kami bersama, untuk kami semakin kuat di dalam Engkau. Kesukaran dan penderitaan tidak membuat kami untuk meninggalkan Tuhan, tapi kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami penuh dengan belas kasihan untuk dapat peka terhadap penderitaan orang lain, sehingga kami tidak cuek, dan kami tetap bersatu bersama, ya, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan, dengan kebersamaan dan kesatuan semuanya akan dapat terselesaikan dengan baik. Dan biarlah dengan tertindas itu baik dapat menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kalau kami diuji, kami akan muncul seperti emas, dan kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Penderitaan yang hanya sebentar, dan itu akan mengerjakan kekekalan. Dan sebab itu biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kuasa-Mu boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan Yesus sendiri yang terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih anak-anak-Mu yang pada malam hari ini sudah mengikuti ibadah doa malam. Tuhan memberkati. Tuhan dalam keluarga mereka, dalam kesetiaan mereka, walaupun ibadah doa maupun ibadah raya minggu masih secara online, Tuhan Kau tetap hadir, dan biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada dalam kesetiaan mereka, keluarga rumah tangga mereka. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati Tuhan
taat kepada firman-Mu, taat kepada protokol kesehatan Tuhan, sehingga semuanya Tuhan terus memberkati dan melindungi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Engkau memberkati baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang ada di luar kota Lamongan, dan anak-anak-Mu yang ada di gereja semuanya. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau juga sudah mendengarkan seluruh doa-doa syafaat kami, penyembahan kami. Tuhan, sempurnakan semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akhiri, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam doa malam secara online pada besok Rabu yang akan datang 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.